Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapat tugas untuk membuat vlog tentang pidana. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang arti pidana, arti tindak pidana, dan jenis-jenis dari tindak pidana. Sebelumnya nama saya Megi Arifadi Saputro dari Universitas Bayangkara. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu arti dari pidana. Jadi, pidana itu berasal dari kata straf, yaitu bahasa Belanda, yang sering disebut dengan istilah hukuman. Jadi, pidana itu dapat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atau sebagai sanksi darinya karena telah melanggar hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Pidana dapat berbentuk punishment ataupun treatment. Pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Oke, yang kedua, penggolongan perbuatan pidana. Yang pertama, kejahatan. Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana, tetapi orang yang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Jadi ini istilahnya res delik atau delik hukum. Dimuat dalam buku kedua KUHP dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh nih, pencurian, yaitu pasal 362 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP. Yang kedua, pelanggaran. Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Istilahnya disebut dengan West delik atau delik undang-undang, dimuat dalam buku ketiga KUHP, pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh, mabuk di tempat umum, pasal 492 KUHP atau pasal 536 KUHP. Berjalan di atas tanah oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasuki. Pasal 551 KUHP. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dewa Gede Sudiarta, NPM 2019-1011-5058, kelas 2 BJ, semester 2. Di dalam pidana tentunya ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu pertentangan dan persaingan kebudayaan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan distribusi kebudayaan. Yang kelima, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Yang keenam, mentalitas yang labil. Dan yang ketujuh, faktor dasar seperti faktor biologi dan psikologi. Selain ada beberapa sebab, ada juga beberapa akibat. Yang pertama yaitu merugikan pihak lain, baik material maupun non-material. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Dan yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Di samping beberapa sebab dan beberapa akibat, ada juga beberapa solusi, yaitu yang pertama, mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat. Yang kedua, mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir yaitu menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui proses pendidikan multikultural. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Priska Deni Rakulape. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana.
Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Lalu dalam bahasa Latin dipakai istilah delik atau delictum, atau dalam bahasa Indonesia delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dan menurut para ahli tindak pidana hukum, yaitu salah satunya Utrecht, tindak pidana ialah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan. Ada juga Mulyanto yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangannya di mana disertai oleh ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Ataupun perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam oleh pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Yoga Pratama, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana, yaitu delik formil dan delik material. Jadi delik formil dan delik material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya, pada pencurian pasal 362 KUHP, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana material, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu yang bertanggung jawab dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat larangan itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan pasal 338 KUHP, inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya sesuatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana material. Tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban. Yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan saja. Contohnya yaitu dalam delik formil, yaitu pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Dan kedua, delik material kejahatan terhadap nyawa yang terdapat pada pasal 338 KUHP. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Jody, yaitu jenis-jenis tindak pidana, delik sengaja, dan delik-delik kelalaian. Mari kita simak video berikut. Saya Jody Pudianto, NPM 2019 10115265, akan menjelaskan tentang delik kesengajaan dan delik kelalaian atau culpa. Yang pertama saya akan jelaskan adalah delik sengaja. Apa itu delik sengaja? Delik sengaja adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan, atau dalam arti lain ada unsur sengaja. Sementara itu, tindak pidana kelalaian atau delik culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu, ada kalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersamaan atau sama halnya dengan ganda. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu adalah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatif. Misalnya, yang pertama, unsur yang diketahui. Yang kedua, sepatutnya harus diduga. Membentuk tindak pidana kesengajaan sama diberatkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian. Apa
perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dilakukan dengan unsur sengaja akan diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun penjara sebagaimana di pasal 338, bahkan dengan pidana mati ataupun seumur hidup, ataupun dengan sementara maksimum 20 tahun penjara sebagaimana di pasal 340 jika dibandingkan dengan culpa seperti pasal 351 ayat 3 dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Kalau kealpaan itu maksimum 7 tahun penjara, lebih ringan dibandingkan dengan delik unsur sengaja. Apa itu tindak pidana culpa? Saya akan jelaskan. Tindak pidana culpa itu adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kesalahan, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya delik kesengajaan itu ada di pasal 362, maksud 338 sengaja, 480 yang diketahui, dan lain-lain. Kalau yang delik culpa di pasal 334 isinya karena kealpaan, 359 karena kesalahan. Yang ketiga itu gabungan dari delik keseluruhan itu ada di pasal 418, 480 dan lain-lain. Jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukan kegiatan seseorang tersebut. Terima kasih. Saya Denny Bintoro Prayogo, NBM 2019 1011 5555. Di sini saya akan menjelaskan tentang delik komisionis dan delik omisionis. Delik komisionis ada dua, yaitu secara aktif dan pasif, yang biasa disebut dengan delik komisionis per omissionem. Delik komisionis secara aktif, yaitu delik pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dengan secara aktif menggerakkan anggota tubuhnya, seperti pembunuhan dengan cara menusuk atau menembak dan lain sebagainya. Dan delik komisionis per omissionem atau secara pasif, yaitu delik pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dengan tidak aktif menggerakkan anggota tubuhnya atau secara pasif. Misalkan seorang ibu secara sengaja tidak menyusui anaknya dan mengakibatkan anaknya kekurangan gizi dan meninggal dunia. Delik komisionis diatur dalam pasal 338, 351, 353, dan 362. Delik omisionis yaitu delik pelanggaran terhadap sesuatu perintah atau secara sengaja tidak mematuhi suatu perintah yang harusnya menjadi kewajibannya. Misalkan seseorang mengetahui suatu mufakat jahat dan tidak segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang mengakibatkan kejahatan tersebut terjadi. Di sini delik omisionis diatur dalam pasal 224, 304, 522, dan 338. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya mahasiswa atas nama Ike Didik Prasetya Hadi, Universitas Bayangkara Jaya Jakarta, semester 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus, dan yang kedua adalah delik umum dan delik khusus. Langsung saja, yang pertama adalah delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus. Delik terjadi seketika itu adalah tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika, atau disebut juga dengan offense deletion. Misalnya pada kasus pencurian 362, yaitu jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Nah, di sini maksudnya adalah jika pada saat mengambil barang atau sesuatu pada saat pencurian itu selesai, maka tindak pidana itu akan secara sempurna selesai.
Sebaliknya, jika delik berlangsung terus, itu tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama atau disebut juga dengan fraudulent deletion. Itu contohnya pada pasal 333, yaitu perampasan kemerdekaan. Yaitu perampasan kemerdekaan yang berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah adanya korban yang dibebaskan atau terbebaskan dan tidak selesai. Contoh-contoh kasus lain yaitu delik terjadi seketika adalah 362, 338, dan delik berlangsung terus itu pasal 329, 330, 331, dan 334. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas delik umum dan delik khusus. Nah, di sini delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contohnya yaitu delik pembunuhan pasal 338 KUHP. Nah, kalau delik khusus itu atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu. Misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, dan subversi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata, salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianto Bayu Baskara Putra, NPM 201910115068 dari kelas BJ2 semester 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya dan jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan. Yang pertama, saya akan membahas tentang jenis tindak pidana yang dilihat dari sudut subjek hukumnya, yaitu ada delik komunia dan delik propria. Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang atau delik ta komunia. Dan contoh dari delik komunia ini ada pembunuhan pasal 338 dan penganiayaan pasal 351 dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada propria, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu, seperti contohnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan dan nakoda pada kejahatan pelayaran. Pada umumnya itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang, akan tetapi ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Terus yang kedua adalah jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan, yaitu ada delik biasa dan delik aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya seperti kalau delik biasa ada pembunuhan pasal 338, sedangkan delik aduan ada pencemaran pasal 310 dan fitnah 311. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.